Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat hati dan tangan kami menaikkan doa syafaat untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, dipelihara, disertai Tuhan. Kami percaya Tuhan, ujian-ujian yang dialami oleh bangsa kami akan membuat bangsa kami Indonesia akan semakin kuat dan tangguh Tuhan. Indonesia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Diberkatilah bangsa kami Indonesia, diberkatilah setiap mata pencarian penduduknya. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami juga membawa presiden kami, Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Disertai Tuhan, diberikan hikmat dan tuntunan yang daripada Tuhan. Hamba-hambamu beserta seluruh kabinet yang ada Tuhan, diberikan tuntunan untuk terus membangun bangsa ini, sehingga Indonesia akan semakin kuat dan tangguh Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga membawa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan hamba-hambamu Tuhan. Ketajaman ilahi senantiasa dinyatakan, otoritas, wibawa yang daripada Tuhan dinyatakan atas hidup hamba-hambamu Tuhan. Dan kami percaya hambamu beserta keluarga besarnya aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk generasi anak-anak muda, generasi Yeremia, generasi yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Dibangkitkan Tuhan atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Bahkan kami Tuhan, wadah ini Tuhan, CK7 juga membangkitkan generasi-generasi yang militan bagi Tuhan, yang dipakai untuk penuaian jiwa sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom GBBRJ. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang telah dimenangkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Boleh tengok kanan kirimu, katakan kita adalah pemenang. Yes. Hal yang dahsyat Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, kau nyanyimu, Engkau bersamaku.
Mari kita tepuk tangan GBBR-nya, come on. Let's go. Sebab hati kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama nyatakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Let's go. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. GBBR yang percaya akan kebaikan Tuhan. Mari sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan semua. Ku mau selalu bersyukur Yeah. sebab cintamu padaku Amin. takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Come on, GBBR yang membiayai. Go. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari yang percaya dan menerima kebaikan Tuhan, sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari silakan duduk Bapak dan Ibu Saudara. Saatnya kita akan menyaksikan news untuk sepekan. Untuk tim multimedia dipersilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 12 Oktober 2025, pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Franky Kuncoro. GBI Parjem Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Arkiswanto. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid
ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and yang Couple Service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis, yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat, secara gratis pada hari Minggu depan, 12 Oktober 2025, mulai pukul 7 sampai dengan 13.30 waktu Indonesia Barat. Sayang, kamu mau makan siang apa hari ini? Aku kayaknya nasi goreng deh. Kalau kamu mau apa? Apa ya? Aku chicken Gordon Blue aja deh kalau gitu. Boleh, enak juga kelihatannya. Oke, kalau gitu aku pesen dulu ya. Boleh deh, kalau gitu aku ke toilet dulu ya, Beb. Oke, sayang. Babe, aku di sini. Cancer Ministry present Salah Fokus, Salfok, pada hari Sabtu 18 Oktober 2025, pukul 10.30, bersama Ibu Tin Setiawati dan kesaksian Bapak Bambang Siswoyo, Cancer Survival, bertempat di ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit Pelayan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan saya pada selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856850554. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat via www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya lihat tangan orang-orang yang merasakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Hari demi hari kita lewati begitu banyak badai, begitu banyak mungkin lembah kekelaman yang kita lewati dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus tetap kita ingat dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Langkah kita sudah ditetapkan sama Tuhan. Dan akan banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, amin. Kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai tanda bahwa kami sepenuhnya berserah kepadamu Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu. Kami memanggil Engkau Allah kami yang hidup dalam hidup setiap kami. Engkau tak pernah gagal. Engkau tak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Thank you Lord Jesus. We thank you for your faithfulness God. Thank you. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never
You will never fail, Lord. You will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Segenap iman kami percaya Tuhan, Kau Tuhan kami yang tak akan pernah gagal. You will never fail us, Lord. You will never leave us, Lord. And even you will never forsaken us, Lord. Thank you for your faithfulness, God. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap hal yang telah kami alami dalam hidup kami. Untuk setiap seruan tangisan Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I
kasih Tuhan Yesus. Mari terus kita sembah Tuhan. Hingga ya ralaba, ya laba, 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 ya laba. Mari kita berbahasa roh. Kita sembah Tuhan kita. Hingga ya ralaba, ya laba, ya laba, ya laba, ya laba, ya laba, ya laba. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Kiara laba, ya 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 laba. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan. Selamanya Kau baik Tuhan Yesus. Hinayara laba, ya laba, ya laba, bo, ya laba se. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Engkau yang merasakan kasih setia Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Bawasan untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku Kau yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Ini kami Tuhan.
Engkau sumber segalanya Tuhan dalam hidup kami. Amin. Satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita nyatakan dengan sungguh, mari nyatakan. Satu-satunya yang Tuhan andalkan. Kau yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami. Kau yang kami percaya Tuhan setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Satu-satunya yang Kuandalkan, satu-satunya yang Kupercaya. Engkau Tuhan Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari engkau yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Satu-satunya yang Kuandalkan, satu-satunya yang Kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Kuandalkan, satu-satunya yang Kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Lebih baik lagi, haleluya. Sorakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Kami mengaminkan pujian ini ya Aba ya Bapa, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat dipercaya. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian daripada anak-anak-Mu. Dan kami percaya kehadiran-Mu akan menjadikan segala-galanya menjadi baik. Sekarang berfirmanlah ya Aba ya Bapa kepada setiap kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, mari Bapak Ibu sekalian beri aplaus untuk worship leader, tim musik, tim penari yang luar biasa. Bisa lebih baik lagi? Mereka mungkin bangun jam 4 pagi atau jam 5 pagi mempersiapkan diri. Dan hari ini kita boleh menyembah Tuhan ya. Jadi ada baiknya sekali lagi untuk memberikan ucapan terima kasih untuk WL semuanya, tim yang luar biasa. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom PRJ, apa kabarnya? Iya, yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih kepada Dr. Yanto dan Ibu Olivia. Dan juga Pak Willy, juga kepada Ibu Erna Sari, kepada Pak Farel, dan para leader di tempat ini yang telah mengizinkan saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Nah hari ini saya akan berbagi tentang tabur, rawat,
dan tuai. Bersama saya ucapkan tabur, rawat, tuai. 2, 3, tabur, rawat, tuai. Ya. Coba lihat di situ Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah the year of harvest. Tahun penuaian. Ayatnya diambil dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 14 dan Yohanes pasal 5 pasal 4 ayat yang ke-35. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatunya itu bisa diprediksi apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Karena ada hitung-hitungannya dan juga teknologi yang semakin maju, banyak orang-orang yang pandai Bapak Ibu sekalian, termasuk apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Yang setuju katakan? Tuhan sudah berbicara dengan begitu kuat kepada gembala senior kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo, bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Alkitab bilang terjadilah seperti yang engkau imani. Ada berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa meskipun sudah bulan Oktober tahun ini kita masih akan menuai. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada tuaian tanpa taburan. Untuk kita menuai, maka kita perlu yang namanya menabur. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bersama saya ucapkan pasti. 2, 3, pasti. Lebih keras lagi 2, 3, pasti. Perhatikan ayat ini. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti, bukan mudah-mudahan, ya. Tapi pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa yang ditulis di layar ini, di spanduk yang ada di kiri dan kanan kita, dari Ulangan 11 ayat 13 sampai 14 dan Yohanes 4 ayat 35, Tuhan itu mau ngomong begini kepada setiap kita. Maka itu tolong Bapak Ibu sekalian, spanduk ini bukan sekedar dipasang begitu, tapi gembala senior kita kepingin kita bisa menangkap isi hati Tuhan. Inti daripada ayat-ayat yang ada di spanduk ini, Tuhan mau agar kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memperhatikannya, dan kemudian melakukannya dengan teliti dan hati-hati. Bersama saya ucapkan teliti dan hati-hati. 2, 3, teliti dan hati-hati. Mengapa perlu teliti dan hati-hati? Agar jangan sampai ada yang kelewatan, ya. Dan waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya dengan teliti dan hati-hati, maka Alkitab berkata kita akan mengalami yang namanya tuaian. Baik itu tuaian materi maupun tuaian secara tubuh jasmani dan juga tuaian secara rohani, yaitu jiwa-jiwa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mazmur 126 tadi yang baru saja kita baca, ini berkisah tentang orang Israel yang ada di dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Mengapa orang Israel ada di Babel? Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, kalau kita punya akuarium atau pernah melihat akuarium atau kolam ikan,
Maka ada beberapa pemilik akuarium atau kolam ikan mengeluarkan semua ikan-ikan yang ada di akuarium atau kolam itu dan kemudian ditempatkan ke tempat yang lain. Sementara akuarium dan kolam yang sudah kosong itu diisi oleh ikan-ikan yang lain. Demikianlah keadaan daripada orang-orang Israel. Orang-orang Israel jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan sudah memberikan kesempatan, tapi orang-orang Israel yang terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk itu, Bapak Ibu sekalian, dia jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Saya bilang begini, bahwa kencing manis, diabetes adalah ibu daripada segala penyakit. Asumsi adalah ibu daripada kesalahan. Dan penyembahan berhala adalah ibu daripada segala dosa. Apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang bukan nomor satu Tuhan itu di dalam hidup kita, itu adalah penyembahan berhala. Sekali lagi, kalau Tuhan bukan nomor satu di dalam hidup kita, itu disebut dengan penyembahan berhala. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kembali kepada the year of harvest, tahun penuaian Bapak Ibu sekalian. Mazmur 91 yang setiap hari Minggu di ibadah maupun setiap hari di doa fajar digemakan, 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita dan 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita. Tetapi jemaat PRJ CK7 akan tetap menuai, bahkan menuai besar-besaran. Yang percaya beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, Mazmur 126 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel bilang begini, Tuhan, kapok Tuhan, tolong Tuhan, kembalikan aku dari Babel, aku benar-benar mau bertobat, tolong Tuhan. Dan itu too good to be true, nggak mungkin orang-orang Israel dipulangkan kembali ke Yerusalem. Mereka teringat bagaimana karena perbuatan dosa mereka harus 430 tahun ada di Mesir sebagai budak. Tetapi Alkitab bilang keadaan orang-orang Israel itu seperti mimpi. Pada tahun yang ke-70 ketika Babel diperintah oleh Raja Kores, maka Kores, Bapak Ibu sekalian, memberitahukan kepada orang-orang Israel bahwa mereka diizinkan pulang ke Yerusalem. Wow, mereka surprise banget dan mereka bersukacita. Hari ini di bulan Oktober, tepatnya 5 Oktober tahun 2025, masih 4 bulan lagi kita punya waktu sebelum kita akhiri tahun 2025. Percayalah, kita akan mengalami banyak kejutan, kita akan mengalami banyak surprise. Mungkin kita sudah menuai tapi belum besar-besaran. Tahun ini percayalah kita akan mengalami tuaian besar-besaran seperti yang Tuhan sudah taruh kepada gembala senior kita. Yang percaya katakan. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, gak mungkin keadaanku persis seperti Abraham yang sudah tua, impoten, ibu Sarah sudah tua, sudah mati haid. Mana bisa lahir keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi lautan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wanita yang pendarahan 12 tahun itu ketika dia mengalami Tuhan, sekonyong-konyong Bapak Ibu sekalian, pendarahannya itu berhenti dan wanita yang pendarahan itu disembuhkan. 5 roti dan 2 ekor ikan, mana mungkin bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan, maka 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu bisa memberi makan 5.000 laki-laki dewasa
dan masih ada sisanya 12 bakul. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada tuaian tanpa taburan. Jadi kalau kita mau menuai, Alkitab bilang kita harus menabur. Bahkan kalau kita menabur sambil menangis, ya, kita akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Satu kali Bapak Ibu sekalian, karena perbuatan dosa daripada saya, maka akhirnya keadaan ekonomi kami berantakan. Hutangnya banyak dan ada di mana-mana. Tadi di dalam ibadah sebelum ini, ya, yang memimpin perjamuan kudus kalau nggak salah Pak Bambang, ya, beliau berkata begini, ada banyak permohonan doa. Salah satunya yaitu tentang banyak yang punya hutang. Kabar baik Bapak Ibu sekalian bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengerti akan firman Tuhan. Kalau tidak menabur maka tidak mungkin menuai. Hari itu dalam keadaan terpuruk, harta yang paling berharga dalam keluarga kami itu adalah cincin kawin. Maka itu dalam satu ibadah saya berkata kepada istri saya, yang ini kalau kita nggak nabur, kita nggak mungkin menuai, ya. Gimana kalau cincin kawin kita ini dimasukkan ke kantong persembahan? Nah, di situ ada pergumulan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, dalam pergumulan beberapa detik itu, kemudian istri saya yang cinta akan Tuhan kemudian sepakat. Ya udah, kalau Tuhan udah bilang begitu, ya kita tabur cincin ini. Dan kemudian saya lepas, saya berikan kepada istri saya. Dan zaman itu Bapak Ibu sekalian masih pakai kantong kolektor dan sudah lewat. Maka Ibu Yongki ini dia melangkah ke depan, membawa 2 cincin ini dan dimasukkan ke kantong persembahan. Memang tidak sekaligus kami diberkati, tapi apa yang ditabur itulah yang kami tuai. Dan singkat cerita, akhirnya utang-utang itu terlunaskan. Dan saya percaya hari ini kalau kita datang mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan teliti dan hati-hati, sebelum tahun 2025 ini berakhir, kita akan mengalami yang namanya tahun penuaian. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jangan sesat. Ya, bisa lebih keras lagi 2, 3. Jangan sesat. Lebih keras lagi. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dari ayat-ayat ini, yang pertama kita akan belajar tentang hukum tabur tuai. Dengan jelas dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita tidak menganut aliran yang percaya dengan reinkarnasi atau hukum karma. Orang-orang yang percaya akan hukum karma,
orang-orang yang percaya dengan reinkarnasi itu kan begini Bapak Ibu sekalian. Sekarang hidup, setelah itu mati. Setelah mati, hidup lagi, jadi makhluk yang lain. Mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Persis PLN tuh. Biar pet, hidup, mati. Kalau hidupnya kemudian menabur yang baik, maka waktu mati nanti hidup lagi mungkin jadi gajah, jerapah, harimau dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ditabur itu tidak baik, mungkin jadi tikus, kecoa, nyamuk atau apalah. Ya, itu kan hukum inkarnasi. Tapi kita anak-anak Tuhan menabur. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu yang ada pada kita tidak ada satupun yang tidak diterima dari Tuhan. Semua yang ada pada kita itu adalah anugerah Tuhan. Maka itu Roma 11 ayat 36 dengan jelas berkata segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita menabur karena tahu itu adalah hukum. Seperti hukum gravitasi bumi. Percaya atau tidak percaya, yang namanya benda itu akan jatuh ke bawah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba lemparkan pulpen misalnya ya kan ke atas, dia akan jatuh ke bawah karena itu hukum gravitasi bumi. Terima kasih kepada CK7, saya diinapkan di hotel sebelah di lantai 18. Karena saya hamba Tuhan, maka saya agak beda. Kalau saya buka jendela dari lantai 18, kemudian saya loncat keluar, saya akan ke atas, nggak mungkin ke bawah. Kira-kira begitu? Enggak, saya loncat dari lantai 18, maka saya akan jatuh ke bawah. Itu hukum gravitasi bumi. Kalau Bapak Ibu nggak menabur, Bapak Ibu nggak mungkin menuai. Ayat yang lain bilang begini, kalau kamu menabur banyak, menuai banyak. Kalau kamu menabur sedikit, kamu akan menuai sedikit. Kita orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang sangat beruntung Bapak Ibu sekalian. Karena kita masih bisa lihat sawah, lihat perkebunan. Dan semuanya ada proses itu tabur, tuai, tabur dan tuai. Nah, Alkitab bilang begini, kalau kita mengasihi Tuhan, maka bukti mengasihi Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5 yaitu melakukan perintah-perintahnya. Dan Alkitab bilang perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Dalam hal ini soal menabur. Dan bukti kita mengasihi Tuhan adalah mentaati perintah-perintahnya. Ada jemaat di New York, dia punya 2 orang anak laki-laki. Lucu anak-anak mereka ini. Dan hampir setiap hari anak-anak ini berlomba-lomba berkata kepada ibunya, siapa yang lebih dahulu berkata, I love you mama. Aku cinta padamu mama. Satu kali dalam kejengkelan, ya mamanya bilang begini, oke nak, bagus, kamu bilang I love you, I love you, I love you, ya. Tapi mana buktinya? Kalau kamu bilang I love you mama, harus ada buktinya. Maka kemudian anak-anak itu bertanya, apa buktinya ma? Yang harus dinyatakan, mamanya bilang, bukti kamu I love you, kamu cinta sama mama, yaitu nurut sama mama, obey sama mama, taat sama mama. Ada berapa banyak di tempat ini yang mencintai Tuhan? Coba boleh lambaikan tangannya, halo? Iya, amen. Orang-orang yang mencintai Tuhan, CK7. Bukti kita mencintai Tuhan adalah menuruti perintah-perintahnya. Dan hari ini Tuhan mau bicara kepada setiap kita,
agar kita mengalami tuaian sebelum tahun 2025 ini berakhir, yaitu dengan cara menabur. Ulangan 11, 13 sampai ayat 14, Yohanes 4 sampai ayat 35. Mau bicara kepada kita akan menuai pemulihan keluarga. Ekonomi kita akan dipulihkan. Kesehatan kita akan dipulihkan. Tapi ada satu syaratnya, yaitu kita harus menabur. Kalau kita menabur, kita pasti menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang mama, dia punya anak tunggal. Anak tunggalnya itu seorang noni, kita panggil di Surabaya itu demikian, manggilnya noni. Umurnya hari itu sekitar 7 atau 8 tahun, kurang lebih segitu. Anaknya itu Bapak Ibu sekalian, meskipun usianya seperti itu udah pandai bersolek, ya. Pandai banget dia bersolek. Kenapa? Karena mamanya suka bersolek, ya. Mamanya suka bersolek, anaknya bersolek. Kemudian karena mamanya cantik, anaknya cantik. Saya punya anak perempuan di New York, cantik banget Bapak Ibu sekalian. Kenapa cantik? Karena mamanya cantik. Ya, jadi kalau di sini ada orang-orang yang cantik, jangan lupa itu karena mamamu cantik. Ya, nah kemudian hari itu ibu ini menangis. Dia datang kepada kami, matanya bengkak. Kemudian kami tanya, kenapa ibu matanya bengkak, kenapa menangis? Dia bilang gini, iya Pak, tadi malam kami ada peristiwa. Peristiwanya apa? Tadi malam saya orang Surabaya, ya Surabaya bilang gini, kelonan. Artinya tidur bareng sama anak perempuannya sambil cerita-cerita bermanjaria begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian mamanya bilang begini, Nik, nanti kalau kamu udah besar ya jangan lupa ya sama mama. Kamu harus cinta sama mama. Noni itu dengan spontan dia bilang begini, ya mama, tapi mama gak boleh sering-sering ke rumah. Mamanya kaget. Kenapa kamu bilang begitu nih? Iya nanti kalau mama sering-sering ke rumah, mama akan minta uang. Terus waktu ibu ini cerita sama kami tanya, ibu masih punya mama? Iya Pak. Ibu bilang apa sama mama ibu? Langsung dia terkaget-kaget Bapak Ibu semuanya. Saya ini kan hamba Tuhan. Alkitab mengajarkan dari buahnya kita akan tahu pohonnya. Bapak Ibu mungkin gak tahu pohon stroberi itu seperti apa, saya gak tahu. Pohon blueberry itu seperti apa, pohon blackberry itu seperti apa, tapi saya tahu buahnya. Jadi waktu ada di New York, itu ada waktu-waktu tertentu seperti strawberry picking. Jadi ada momen di mana masyarakat bisa masuk ke kebun stroberi dan memetik stroberi, ya. Dan sejak hari itu saya tahu, oh yang namanya pohon stroberi seperti ini. Kalau dulu cuma tahu buahnya, sekarang tahu pohonnya. Maka itu saya bilang sama ibu ini, iya Pak, mama saya itu sering datang ke rumah saya. Dan nyebelin Pak, tiap datang dia minta uang. Loh ibu ini kan orang Kristen, aktivis gereja bahkan melayani. Saya bilang begini, Bu, Alkitab bilang, hormatilah ayah dan ibumu agar supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di atas muka bumi ini.
Yang namanya hormat kepada orang tua itu bukan yama, ya pak. No, itu orang tidak kenal Tuhan juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya, menghormati ayah dan ibu kita meskipun mereka menjengkelkan, mungkin menyebalkan bagi kita. Kita harus respect dan hormat kepada orang tua kita. Dan bagi yang sudah bekerja sebagai bentuk hormat kepada orang tua, yaitu dengan memberi persembahan kepada orang tua kita masing-masing. Seperti kita membawa persembahan persepuluhan kita, persembahan sulung kita, itu karena kita hormat dan respect kepada Tuhan. Karena kita cinta akan Tuhan. Kami secara rutin memberikan persembahan kepada orang tua kami yang tidak berkekurangan, yang hidupnya berkecukupan. Saya punya mama beberapa tahun yang lalu demensia. Usianya waktu itu hampir 80 tahun. Tapi dia tidak kenal anak-anaknya. Tapi secara rutin saya bersama dengan istri diantar oleh 2 orang anak saya, 1 laki 1 perempuan. Kami datang membawa persembahan. Dia tinggal di rumah saudara saya yang cukup berada. Saudara saya bilang begini, nggak perlu, mama udah cukup semuanya. Dan lagi dia kan nggak tahu kamu, dia nggak ingat kamu, dia nggak tahu orang. Nggak usah, bawa aja uangnya, bawa. Enggak, aku tinggal uang itu di sini, pakailah. Ini bentuk hormatku, bentuk cintaku kepada mamaku. Saya ngajarkan kepada anak-anak saya ajarkan kepada jemaat. Salah satu bentuk hormat kepada orang tua, kalau kita makan, maaf, mungkin nasi goreng istimewa pakai telur. Maka orang tua kita tidak boleh makan kurang dari itu. Kalau kita punya mobil mewah, orang tua kita jangan sampai naik ojek atau kendaraan yang kurang daripada yang kita naiki. Itu kita nggak hormat. Kita nggak respect kepada orang tua kita. Namanya hormat adalah memberi yang terbaik. Kalau saudara datang ke rumah seseorang, karena orang itu kurang hormat kepada saudara, orang itu mungkin baru minum kopi, baru seteguk atau 2 teguk, kemudian dia kurang hormat sama kita. Dia bilang, ini minum nih kopi sisa saya. Tapi karena saya hormat dengan Pak Farel, ojo dibanding-banding ke. Kalau beliau nanti ke rumah saya, tentu saya akan berikan minuman yang terbaik yang ada di rumah saya. Enggak akan saya berikan sisa daripada minuman saya. Kemudian saya bilang sama ibu ini, ibu, jadi sekarang ibu harus pergi dengan noni ini, harus disaksikan oleh noni ini kepada mama ibu. Yang pertama, ibu harus minta maaf atas ketidaktahuan dan ketidakmengertian ibu melakukan firman Tuhan dengan hati-hati dan teliti. Ibu minta maaf. Kalau perlu paikui, bersujud di hadapan mama ibu. Yang kedua, ibu bawa persembahan, berikan kepada mamanya ibu. Dan ibu akan melihat bagaimana hubungan ibu dengan noninya dipulihkan.
Dan ketika ibu ini mau melakukannya, Bapak Ibu sekalian, dia datang kepada mamanya seperti apa yang saya katakan. Maka sejak hari itu hubungan ibu dengan noninya dipulihkan. Hari ini Tuhan mau hubungan kita orang tua dan anak dipulihkan. Menantu dan mertua dipulihkan. Suami dan istri dipulihkan. Sehingga engkau akan mengalami yang disebut dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan di dalam kehidupan setiap kita. Ingat, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Kalau kita menabur jagung, kita akan menuai jagung. Kalau kita menabur kacang, kita akan menuai kacang. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kalau kita menabur doa, ya ada berapa banyak suka menabur doa? Baik Pak, saya doakan, ya kan? Maka engkau juga akan menuai doa. 14 April beberapa bulan yang lalu, secara tiba-tiba aja saya terdeteksi sakit jantung koroner. Tanpa simptom. Tidak sesak nafas, tidak ada gejala. Kami bertahun-tahun, sudah 14 tahun, setahun sekali kami pergi ke dokter jantung, ke kardiologis ya. Jantung kami berdua sehat. Tapi kemudian awal April kemarin dinyatakan bahwa pembuluh darah ke jantung itu tiga-tiganya buntu. Yang satu buntunya 70%, yang satunya 80%, yang satunya 100%. Jadi kalau enggak di bypass, maka kemudian akan ada heart attack. Atau kemudian mati mendadak. Akhirnya setelah berdoa, konsultasi beberapa hamba Tuhan dan dokter, kami putuskan untuk operasi jantung koroner. Setelah khotbah saya bilang sama jemaat, besok hari Senin saya akan masuk rumah sakit untuk operasi jantung koroner. Jemaat kaget semua. Ya kan, hari ini khotbah kok besok mau operasi jantung koroner. Saya bilang yang pertama, biaya sudah ditanggung oleh pihak asuransi. Yang kedua, saya nggak kepingin dibesuk. Yang ketiga, saya punya satu permohonan. Tolong doakan saya supaya operasinya berjalan dengan lancar, tidak malpraktek, saya bisa jalan, bisa hidup. Saya ini takut Bapak Ibu sekalian, bukan takut mati. Kalau mati itu kan langsung masuk sorga. Tapi saya takut kalau sudah dioperasi nggak bisa bangun. Wah itu kan repot. Atau sudah operasi nggak bisa jalan. Wah repot banget ya. Anak saya punya teman perempuan. Setelah melahirkan secara sesar, sekarang anaknya udah besar. Tapi ibu yang melahirkan ini lumpuh, kemana-mana harus naik kursi roda. Itu yang saya takutkan ya. Akhirnya kemudian Senin saya masuk ke rumah sakit, jemaat berdoa, sampai anak-anak sekolah minggu ikut berdoa, mereka nangis, mereka sedih, mereka berdoa. Senin pagi saya operasi kurang lebih sekitar 5-6 jam, tapi saya merasakan campur tangan Tuhan dalam operasi itu, sehingga operasi itu berjalan dengan baik. Dan dokternya adalah dokter Kristen yang juga pernah datang ke Indonesia bersama timnya untuk mengadakan bakti sosial dalam hal kesehatan. Ya. Nah, setelah saya dibawa ke ICU, Bapak Ibu sekalian, beberapa jam kemudian dites, ya, dites sama istri dan anak, dan luar biasa, saya bisa menyelesaikan doa Bapak kami dengan lengkap dan sempurna. Artinya saya nggak hilang ingatan, ya. Dan kemudian saya langsung disuruh jalan, ya, dikawal dengan 3 dokter, belajar jalan. Ternyata bisa jalan. Saya bilang gini, haleluya, bisa jalan, ya. Dan kemudian hari yang sama Bapak Ibu sekalian,
saya boleh keluar dari ICU masuk ke ruang recovery. 1 malam di ICU, 3 malam di ruang recovery. Itu artinya saya 4 malam di rumah sakit. Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Dan pas hari Jumat Agung kemarin, saya diizinkan oleh dokter untuk keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena doa daripada jemaat. Alkitab bilang doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Ya, menabur doa, menuai doa. Karena pendeta suka mendoakan jemaat. Tapi tadi waktu menabur uang, menuai uang. Saya ini punya kebiasaan suka mempromosikan orang. Ya, suka mempromosikan pelayan Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, juga dagangan jemaat. Ini Bapak Ibu sekalian, saya paling hobi untuk mempromosikan mereka. Menabur, mempromosikan orang, menuai apa? Halo? Menuai dipromosikan. Sekali lagi, kalau menabur suka menjelek-jelekan orang, merendah-rendahkan orang, yang kita tuai apa? Akan dijelek-jelekan orang, juga akan direndah-rendahkan oleh orang. Saya pantang dengan hal itu. Saya suka mempromosikan orang, Bapak Ibu sekalian. Akibatnya saya menuai dipromosikan. Satu kali saya diundang untuk datang ke New York. Melayani di New York. Menjadi gembala di New York. Saya bilang, saya nggak masuk kualifikasi. Kenapa harus saya? Kenapa nggak orang lain? Yang ngundang bilang begini, ya kan? Tuhan taruh di hati kami, yaitu di New York ini tempatnya Pak Yongki. Akhirnya saya bersama dengan istri berangkat ke New York. Sampai hari ini adalah tahun yang ke-17. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Apa yang ingin kita tuai, itulah yang harus kita tabur. Kita juga perlu menabur kasih. Kalau kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Mungkin waktu kita menabur kasih, kita menaburnya dengan mencucurkan air mata. Waktu itu keluarga kami sedang tidak baik-baik saja. Tapi istri saya, oleh teman-teman, oleh para hamba Tuhan yang kenal dengan kami, menyebut istri saya ini a woman with a golden heart. Seorang wanita yang berhati emas. Beliau dengan tekun menabur yang namanya kasih. Meskipun harus mencucurkan air mata. Dia bilang, kapanpun kamu mau balik, baliklah. Aku mencintai kamu. Aku mengasihi kamu. Aku mau terima kamu apa adanya. Baliklah, kami mengasihi kamu. Yang kedua, istri saya pergi ke teman-temannya, pergi ke tetangganya yang sedang sedih, yang sedang mengalami persoalan dalam keluarganya. Dan kemudian apa? Ibu Yongki memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dia bilang gini, keluargamu pasti Tuhan tolong, keluargamu pasti Tuhan pulihkan. Jangan putus asa, tetap semangat. Padahal keluarganya sendiri belum ditolong, belum dipulihkan. Akhirnya keluarga kami setelah kacau 4 tahun, Tuhan pulihkan. Dan keadaannya seperti orang yang sedang bermimpi. Hari ini akan ada banyak kejutan dari sorga untuk Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Amin. Kalau kita mau menuai berkat, kita mau menuai uang, kita juga harus menabur uang, harus menabur
berkat. Ishak itu dia menabur di tanah yang kering, tanah yang gersang, yang tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Tapi Kejadian pasal 26 berkata, Ishak menabur. Dan pada tahun itu juga Ishak diberkati menuai sampai 100 kali lipat atau 10.000%. Alkitab bilang Ishak menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi amat sangat kaya raya. Amin. Coba Bapak Ibu lihat dulu kiri kananmu. Iya, perhatikan baik-baik kiri kananmu, coba lihat. Orang yang ada di sebelahmu perhatikan ya. Jangan heran nanti kalau akhir tahun mereka jadi orang yang amat sangat kaya raya. Amin. Mengapa? Iya. Karena hari ini mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan teliti dan hati-hati. Amin. Kembali kepada kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat ini berkata bahwa ada dua macam taburan, yaitu taburan dalam daging dan yang kedua taburan dalam roh. Kalau kita menabur di dalam daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kita menabur di dalam roh, kita akan menuai kehidupan yang kekal. Menabur dalam daging itu dasarnya adalah penyembahan berhala, egoisme, mementingkan diri sendiri. Tetapi menabur di dalam roh dasarnya adalah kasih agape, kebaikan dan kemurahan hati. Maka itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, taburlah di dalam roh. Mari kita lihat dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Tuhan percayakan kepada kita mungkin cucu atau anak-anak yang masih kecil, ayo bawa ke gereja. Amin. Di CK7 banyak fasilitas yang disediakan untuk mendidik anak-anak kita. Maka itu kalau kita cinta dan sayang kepada anak-anak kita, kita harus membawa mereka ke gereja. Ada orang tua yang kebalik. Dia bilang begini, kenapa anakmu gak bawa ke gereja? Iya, dia masih tidur, kasihan. Loh, itu bukan kasihan, justru kejam. Anak kita tidur, gendong. Ya, nanti bangunkan ketika sampai di gereja. Di New York, selama sekian belas tahun, ada pasangan suami istri yang luar biasa. Kami kenal ketika anak-anaknya masih usia 2-3 tahun. Sekarang anak-anak ini udah beranjak menjadi remaja, Bapak Ibu sekalian. Itu setiap hari Minggu mereka menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam untuk tiba di gereja. Berarti ada persiapan 30 menit sebelum mereka berangkat ke gereja. Mereka selalu hadir berempat. Suami istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Kemudian saya tanya, gimana ceritanya? Kamu kok luar biasa banget? Iya pastor, kalau Sabtu itu anak-anak sebelum tidur kami suruh mandi semua dan suruh berpakaian pakaian gereja. Jadi tidurnya udah pakai pakaian gereja minus sepatu. Ya, pagi hari digendong sama papa mamanya, anak itu udah pakai pakaian gereja. Tinggal bawa sepatunya. Waktu bangun mereka sudah di gereja. Hari ini anak ini bertumbuh dengan luar biasa. Alkitab bilang jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Jadi penting banget untuk menabur di dalam roh. Supaya ketika usia kita semakin bertambah, kita menjadi lanjut usia, amit-amit. Jangan sampai kita muntah darah.
karena melihat anak kita hidupnya nggak karu-karuan, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, taburlah terus di dalam roh. Dan bagian yang terakhir dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau agar supaya kita tidak jemu-jemu menabur. Kalau kita nggak jemu-jemu menabur Bapak Ibu sekalian, kita nggak menjadi lemah, maka kita pasti menuai apa yang kita tabur. Mari kita lihat satu ayat lagi, setelah itu saya selesai. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Nanti Bapak Ibu bisa baca sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Saudara dan saudari terkasih, ya maaf multimedia ya nggak ada di situ ya. Oh sudah ada ya. Ya thank you. Saudara, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar. Bersama saya ucapkan sabar. 2, 3, sabar. Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dari satu ayat ini kita menemukan 2 kali kata sabar. Kalau dibaca sampai ayat yang ke-11 ada 6 kali kata sabar. Sabar artinya tetap teguh. Sabar artinya never give up. Sabar artinya tidak menyerah. Meskipun keadaan kayaknya sepertinya tidak baik. Seperti Bu Yongki. Dia tetap sabar. Sabar sampai 4 tahun dia menunggu keluarga kami dipulihkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bila kita datang kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan daripada Roh Kudus, dan saya percaya kita pasti menuai apa yang kita tabur. Saya undang pemain musik maju ke depan. Pada awal Januari tahun 2024, mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang tabrakan pesawat di airport Haneda di Tokyo, Jepang. Ya, pesawat Japan Airlines yang berisi 376 orang itu menabrak pesawat kecil, pesawat Coast Guard di lapangan itu, dan kemudian mulai terbakar pesawat itu. Maka kemudian pilot dengan seluruh anggota timnya memberikan aba-aba dan instruksi. Sengaja cuman 3 pintu exit yang dibuka. Dan akhirnya 376 penumpang dalam tempo 18 menit semuanya bisa keluar dan selamat. Dan kemudian pujian dari seluruh dunia datang kepada Japan Airlines, Bapak Ibu sekalian. Kenapa 376 orang penumpang ini selamat? Karena mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan hati-hati dan melakukannya dengan teliti. Tetapi ternyata ada 2 yang mati. Dan yang mati itu adalah anabul, anak yang berbulu. 1 ekor anjing dan 1 ekor kucing milik penumpang, Bapak Ibu sekalian. Kenapa anjing dan kucing ini mati? Karena waktu diberi aba-aba, diberi instruksi, dia nggak memperhatikan. Waktu dia memperhatikan, dia nggak ngerti apa yang diomongkan. Karena dia nggak ngerti apa yang diomongkan, dia nggak bisa melakukan.
Akibatnya anjing dan kucing mati. Ada berapa banyak CK7 hadir pada siang ini yang mengerti apa yang saya sampaikan? Boleh angkat tanganmu. Ada berapa banyak yang mengerti tentang tabur? Kalau Bapak Ibu mengerti, lakukanlah dengan hati-hati dan teliti. 376 penumpang Japan Airlines diselamatkan. Sekian ribu jemaat PRJ CK7, semuanya tidak ada yang tertinggal. Sebelum tahun 2025 berakhir, kamu akan mengalami tuaian besar-besaran daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menuai dalam materi, kita akan menuai dalam keuangan, kita akan menuai di dalam pemulihan keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan bukanlah Allah yang berdusta. Kalau Dia berfirman, Dia pasti menggenapi apa yang difirmankannya. Mari kita buka kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Mulai naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Dan responi kebenaran firman Tuhan. Percayalah kita ada di tempat ini hari ini 5 Oktober 2025 bukan satu kebetulan. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kuandalkan. Saya tahu Bapak Ibu semuanya datang ke tempat ini karena mencintai Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, yang mencintai Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kitab Yeremia berkata orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Pasti diberkati, bukan mudah-mudahan diberkati. Haleluya. Mari perlahan-lahan kita naikkan pujian ini, katakan haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum perjamuan kudus, saya akan membacakan firman Tuhan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya undang jemaat untuk mengerti bahwa perjamuan kudus hari ini bukanlah perjamuan kudus yang rutin seperti biasanya, tapi perjamuan kudus yang mendatangkan keselamatan, memperingati Dia Raja di atas segala raja, dan untuk bertobat, menjadi seperti anak kecil hatinya, dan rendah hati mengaku Tuhan adalah juru selamat kita. Saya ingin jemaat juga dengan rendah hati taat setia sampai dengan akhir ibadah. Kita sama-sama mendoakan, sama-sama memberkati Pastor Yongki dan Ibu, dan kita juga memberkati jemaat semua yang kurang lebih 2000 jemaat di tempat ini. Baik, terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Jemaat yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus seperti tertulis dalam Yohanes 6 ayat 55. Tuhan Yesus menyatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, perjamuan ini akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Nanti ada bagian di mana kita mengaku dosa. Ada bagian di mana kita mengintrospeksi diri kita. Gunakan saat itu supaya ada perkenanan Tuhan turun atas kita. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari sorga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni aku Yesus. Oh Bapa, ampuni aku. Syakala balala balala bala shika bala 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 shika bala 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 bala. Ampuni aku Bapa. Yes, ampuni aku Tuhan. Syakala bala 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 bala. Yesus, ampuni kami. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih atas pergolaannya, atas kasihnya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you my Father. Syakabala bala bala bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
you Lord. Thank you Lord. Mari saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Terima, terima, terima. Pengurapan restorasi yang seutuhnya. Terima, terima, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima, terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, amin, amin. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga. Kini para suami angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang engkau lakukan dibuat berhasil. Kini para istri angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Kini anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang seiman dan sepadan. Kini para single parent, angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Kini semua jemaat, angkat kedua tanganmu. Dengan iman hamba percaya yang sakit disembuhkan. Yang kaki patahnya akan dipulihkan. Yang cedera lutut disembuhkan. Yang terbeban berat sudah diberikan jawaban doa. Yang mencari pekerjaan baru akan diberikan terbaik oleh Tuhan. Yang terikat dosa akan dilepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Pastor Yosua Yongki. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu berlimpah-limpah. Saatnya dengan sukacita kami ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GBPRJ. Mari lambaikan tanganmu saudara, kami ingin menyambut dengan sukacita. Apakah ada? Ada di sebelah kiri saya. Shalom, selamat datang, selamat beribadah. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara meng-scan QR code yang ada di layar. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara meng-scan QRIS yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara dan yang ada tertera di layar. Pastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBIPRJ. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan secara tunai dapat mengangkat tangannya, nanti akan ada pengerja yang membantu untuk memberikan amplop persembahan.
Jika sudah siap, Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Setelah itu kita akan tutup dengan doa berkat. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari jemaat, kita angkat tangan kita dan kita arahkan kepada Pastor Yongki dan Ibu. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Terima kasih untuk pelayanan dan firman yang telah boleh diberikan oleh Pastor Yongki. Tuhan jaga dan pelihara kesehatannya, Engkau jaga dan pelihara kekuatan firman-Nya yang dia bawakan dan pelayanannya di dunia. Berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Dan kini angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa untuk terima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya,
mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.